Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak kau hitung pelanggaranku, tak kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapakku. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak kau hitung pelanggaranku, tak kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapa. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapakku. Kau yang cukupkan, Kau yang cukupkan, Kau yang sediakan semuanya. Karena kasih-Mu tak bersyarat, kasih-Mu tiada batasnya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kasih-Mu
bersyarat. Kasih-Mu tiada batas untuk setiap kami, karena Kaulah Bapa kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Oh, tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa-Ku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat ke-49 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari pembacaan firman Tuhan ini kita melihat dalam satu perikop bagaimana Yairus kehilangan anaknya. Nah, dalam situasi seperti itu, tentunya dia berharap bahwa ada yang dapat menolong anaknya dalam keadaan yang sedang sakit parah. Nah, pada waktu dia sedang berharap supaya ada seseorang yang menolong, maka orang-orang di sekitarnya berkata kepada Yairus, "Anakmu sudah mati, jangan menyusah-nyusahkan guru lagi." Saudara, dapat saudara bayangkan bagaimana kalau saudara ada dalam posisi yang sama seperti Yairus. Pada saat dia berharap guru Yesus menolongnya, tetapi orang-orang di sekitarnya sebaliknya.
bukan mensupport, bukan memberikan semangat, tetapi berkata, sudah, jangan kamu mengganggu, menyusahkan guru. Anakmu sudah mati. Tentunya dalam keadaan seperti ini, pastilah di dalam hatinya dia merasa kecewa. Kenapa orang-orang di sekitar saya ini bukan sebaliknya mendorong, bukan sebaliknya memberikan semangat, tapi malah melemahkan dengan berkata, anakmu sudah mati, jangan susahkan lagi. Tetapi di dalam posisi seperti yang sedang dialami oleh Yairus, dalam posisi yang dia tertekan, dalam posisi keadaan sedih, Yesus datang dan berkata kepada dia, jangan takut, percaya saja, anakmu, dia bilang anakmu akan selamat. Saudara, ada banyak hal di dalam kehidupan kita ini yang dapat membuat kita menjadi takut. Bisa itu menyangkut masa depan, bisa itu menyangkut keluarga, bisa menyangkut pekerjaan, bisa menyangkut masalah keuangan, bisa menyangkut masalah anak, bisa menyangkut masalah jodoh. Ada banyak hal yang bisa menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Nah, kalau di dalam bahasa aslinya yang dipakai oleh Yesus pada zaman itu adalah bahasa Aram. Nah, dalam bahasa Aramnya, jangan takut itu diterjemahkan, jangan menyerah kepada ketakutanmu. Jangan menyerah kepada ketakutanmu. Ada banyak orang-orang percaya di dalam hidup ini, di dalam menjalani kesulitan, di dalam menjalani tekanan, di dalam menjalani tantangan, menyerah karena dia berpikir, setelah sekian lama saya berusaha, setelah sekian lama saya berharap, tetapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda adanya pertolongan, maka mulai berpikir untuk menyerah di tengah jalan. Saudara, justru Tuhan Yesus berkata, jangan menyerah kepada ketakutanmu. Kenapa Tuhan Yesus berkata kepada kita, jangan menyerah kepada ketakutanmu, jangan menyerah terhadap pergumulan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Karena firman Tuhan berkata, di dalam Efesus 1 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, dipilih di dalam bahasa Yunani-nya diterjemahkan eleksegomai, yang artinya memilih dengan pertimbangan khusus. Jadi Tuhan memilih saudara dan saya itu dengan pertimbangan khusus. Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu potensi saudara dan saya. Dia tahu kedalaman hati. Manusia kalau di dalam menilai, memilih seseorang, itu berdasarkan lebih banyak apa yang dia lihat secara luar. Tetapi dia tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Bahkan tidak dapat menyelami pikiran manusia. Tetapi Tuhan, dia tahu. Dia dapat menyelami pikiran manusia dan dia tahu isi hati kita. Makanya dikatakan jangan menyerah kepada ketakutanmu. Karena apa? Allah yang memilih kita sebelum dijadikan menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, menjadi anak-anak Allah. Mungkin orang bisa menilai, si A, si B, orangnya seperti ini, hidupnya seperti ini, kelakuannya seperti ini. Nah, mungkin orang menilai kita tidak sebagus yang kita harapkan. Mungkin orang menilai kita negatif, menilai kita, karena dulu masa lalunya seperti ini dan sebagainya. Dan tujuannya apa? Itu melemahkan kita. Tetapi Tuhan memilih kita di dalam pengetahuannya secara khusus. Artinya, Allah tahu persis kualitas saudara dan saya. Dan Tuhan yang memilih tidak pernah gagal.
Nah, kenapa kita berkata, ternyata ada banyak orang percaya, bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Nah, itu bukan karena salahnya Tuhan, tapi salah manusianya. Kenapa? Manusia diberikan Tuhan yang namanya free will, kehendak bebas untuk memilih. Makanya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Karena apa? Mereka menggunakan free will-nya, memilih yang salah. Padahal Tuhan sudah bilang di Taman Eden, semua boleh kamu makan kecuali satu, pengetahuan yang baik dan yang buruk, buah pengetahuan baik dan buruk. Tetapi mereka memilih mengikuti keinginan dagingnya dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Jadi sama. Nah, kalau ada banyak orang gagal, katanya sudah dipilih di dalam pengetahuan Tuhan secara khusus. Nah, kok bisa gagal? Yaitu karena manusianya, bukan karena Tuhannya. Jadi kembali kita melihat bahwa kenapa Tuhan berkata, jangan menyerah kepada ketakutanmu. Karena kita adalah orang-orang istimewa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang memilih kita secara khusus, dengan pertimbangan khusus. Tuhan tahu kapasitas saudara dan saya. Sama seperti waktu Tuhan memilih Daud. Orang mungkin gak mengira, loh kenapa Daud? Dia masih muda, kemerah-merahan, tidak punya pengalaman. Dia kerjanya hanya menggembalakan domba. Kenapa dia yang dipilih? Tapi Tuhan memilih. Dia lihat sampai ke dalam hatinya. Dan Tuhan tidak pernah salah pilih. Demikian juga dengan saudara dan saya. Tuhan yang memilih kita menjadi orang percaya. Makanya jangan menyerah. Karena Tuhan yang memilih, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan. Dia tahu kualitas saudara dan saya. Dia tahu kapasitas kita. Mampu, masih kuat di dalam menghadapi cobaan-cobaan yang hari-hari ini mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Di dalam menghadapi tekanan-tekanan yang sedang Anda alami dalam hidupmu hari-hari ini. Tuhan tahu, saudara mampu. Maka dikatakan jangan menyerah. Karena kita ini orang istimewa. Tuhan yang memilih kita. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena Allah yang memilih. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi ingatlah siapa diri saudara. Saudara di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang istimewa. Karena Tuhan yang memilih kita untuk menjadi orang percaya. Makanya Tuhan bilang, jangan menyerah kepada ketakutan. Kita orang yang istimewa. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan untuk dapat mengatasi pergumulan yang sedang saudara hadapi akhir-akhir ini. Untuk dapat mengatasi setiap tekanan yang sedang saudara alami akhir-akhir ini. Tuhan berikan kemampuan. Dan Tuhan bilang, percaya saja. Kita sadar sekarang ini, saya di dalam Yesus adalah orang istimewa. Karena Tuhan yang memilih. Kalau Tuhan yang memilih saya menjadi orang percaya, menjadi pengikutnya, masa akan sih Tuhan berdiam diri pada saat saya mengalami pergumulan, pada saat saya mengalami masalah, pada saat saya mengalami tekanan. Masa sih Tuhan berdiam diri? Kita aja sebagai manusia biasa, sebagai orang tua, kalau saudara punya anak saudara punya masalah, apakah orang tua akan berpangku tangan berdiam diri? Pasti tidak. Dia akan bertindak. Dia akan berusaha semampu yang dia bisa untuk menolong anak. Jadi, saudara, demikian juga Tuhan kita. Kita ini orang istimewa. Makanya Tuhan bilang, jangan menyerah kepada ketakutan. Percaya saja. Nah, bagaimana kita percaya? Kita melihat contoh dalam Alkitab. Abraham. Di dalam Kejadian 15 ayat 5 dikatakan kepada Abraham, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, percaya
dibutuhkan mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Roma 10:17, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Abraham mendengar apa yang Tuhan katakan. Walaupun pada saat itu, pada saat Tuhan berbicara kepada Abraham bahwa dia akan memiliki banyak keturunan seperti banyaknya bintang di langit, usianya sudah lanjut. Artinya secara manusia mustahil dia bisa memiliki keturunan karena istrinya pun sudah usia lanjut, tidak mungkin lagi melahirkan. Tetapi dia mendengar apa yang Tuhan katakan. Saudara, di dalam hidup ini kita dikasih oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan 2 telinga, tujuannya untuk mendengar. Tetapi kenyataannya di dalam setiap kehidupan kita, lebih banyak kita memakai mulut kita ini berbicara, tapi kurang mendengar. Makanya dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi selisih paham, baik itu di dalam pergaulan kehidupan sosial maupun di dalam rumah tangga. Kenapa suami istri sering bertengkar? Karena yang satu mau mendominasi, dia terus yang bicara, gak mau mendengar pasangannya berbicara. Makanya terjadi salah paham, makanya terjadi perselisihan, pertengkaran dalam kehidupan sosialisasi masyarakat pun begitu. Seringkali ada satu pihak hanya mau dia yang dengar, dia berbicara terus, tetapi tidak mau mendengar orang lain berbicara apa yang orang lain mau. Makanya terjadi salah paham. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Seringkali kita banyak berdoa memohon, meminta kepada Tuhan. Tapi kita kurang mau mendengar apa yang Tuhan bicara. Padahal waktu kita berdoa, Tuhan dengar dan dia berbicara kepada kita untuk menjawab doa kita. Tetapi kita nggak mau dengar apa yang Tuhan katakan. Karena apa? Kita mau Tuhan terus yang mendengar kita, dan kita mau Tuhan itu memberikan seperti yang kita mau. Padahal Tuhan bicara untuk meluruskan apa yang sesungguhnya yang terbaik di dalam menjawab doa-doa saudara dan saya. Tapi kita tidak mau mendengar. Makanya setelah sekian lama berdoa, kenapa kok belum ada tanda-tanda? Akhirnya mulai menyerah, mulai malas berdoa, mulai malas baca firman, mulai malas ibadah. Karena berpikir, saya sudah berdoa, tapi Tuhan belum mendengar. Padahal yang terjadi sebenarnya hanya orang percaya yang tidak mau mendengar Tuhan berbicara. Tuhan mendengar dan Tuhan berbicara kepada kita. Banyak cara, bisa melalui audible voice, langsung kita dengar melalui telinga kita, atau kita dengar Roh Kudus dalam hati kita bicara, atau kita dengar melalui firman-Nya waktu saudara beribadah, dengar khotbah Tuhan bicara, atau orang-orang di sekitar kita pun Tuhan bisa pakai berbicara kepada kita, mengingatkan kita. Tapi sering kali kita tidak pakai telinga kita untuk mendengar, tapi lebih banyak kita pakai mulut kita berbicara, orang yang mendengar. Abraham mendengar. Di dalam masa-masa sukar, Abraham mendengar. Dia kembali ingat apa yang firman Tuhan katakan. Kita tahu Abraham juga pernah gagal 3 kali. 2 kali dia tidak mengakui istrinya. Dan 1 kali waktu Sarah menyodorkan Hagar untuk memiliki keturunan anak seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi Abraham kembali kepada Tuhan. Dia dengar apa yang Tuhan pernah sampaikan, janjikan kepada dia. Dan itu yang dia pegang sampai akhirnya setelah 25 tahun dia menantikan. Pada umur 100 tahun dan istrinya Sarah umur 90, Tuhan memberikan anak namanya Ishak. Mendengar, maka Abraham mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, setelah mendengar, taat. Contoh Alkitab, Nuh. Dia mendengar
perintah Tuhan dan dia taat. Dia kerjakan bahtera, kapal yang besar. Untuk mengerjakannya butuh waktu 1 abad, 100 tahun. Karena memang teknologinya belum secanggih sekarang. Dan saya sangat yakin pada waktu dia mengerjakannya, orang-orang di sekitarnya mungkin bertanya-tanya, Nuh, kamu sedang buat apa? Dan Nuh mungkin berbicara, oh saya sedang mempersiapkan bahtera, akan ada banjir. Wah, mungkin orang-orang di sekitarnya mengolok-olok, bagaimana ada banjir, cuaca cerah, terang benderang seperti ini. Tapi dia mendengar dan dia taat apa yang Tuhan katakan. Dia terus kerjakan. Dia terus kerjakan. Bahkan sampai hari terakhir sekalipun, setelah bahtera itu sudah jadi, sebelum pintu ditutup, orang-orang di sekitarnya, Nuh mungkin, mau kemana kamu? Nuh berkata, sebentar lagi banjir, mari, kalau kamu mau ikut, ini pintu masih terbuka. Tapi orang tidak ada yang mau, mereka mengolok-olok terus, sehingga sampai akhirnya Nuh menutup pintu bahtera itu. Dan tidak lama kemudian turunlah hujan lebat 40 hari, 40 malam menenggelamkan bumi ini. Maka Nuh beserta istri keluarganya dan binatang sepasang-sepasang yang Tuhan sudah perintahkan, selamatlah mereka. Karena apa? Nuh mendengar perintah Tuhan dan taat. Maka Alkitab mengatakan di dalam Kejadian, Nuh melakukannya persis seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Taat, saudara. Makanya firman Tuhan bilang, jangan menyerah kepada ketakutanmu. Percaya saja. Kita ini orang istimewa. Maka Tuhan bilang, jangan menyerah. Karena kita ini orang istimewa. Karena Tuhan yang memilih saudara dan saya di dalam pengetahuan Allah yang khusus. Dia tahu kapasitas saudara. Dia tahu kemampuan saudara. Dan percaya, kita gunakan telinga kita mendengar suara Tuhan. Setelah kita dengar suara Tuhan, belajarlah taat. Maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan pasti menolong saudara, melepaskan saudara, dan memberikan jalan keluar kemenangan kepada saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi masalah, pergumulan, ketakutan, kekhawatiran mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus, menghancurkan segala ketakutan, kekhawatirannya. Dalam nama Yesus, berikanlah keteguhan iman kepada umat-Mu Tuhan. Sebagaimana Engkau berkata, jangan menyerah. Karena setiap umat Tuhan adalah orang-orang istimewa di hadapan Tuhan. Dan tolong mereka ya Allah, supaya senantiasa dengar-dengaran dengan Roh Kudus, dengar firman Tuhan, dan mampukan jemaat-Mu ya Allah Roh Kudus untuk taat melakukannya. Dan kami akan melihat mujizat-mujizat pertolongan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.